Halo semuanya, selamat datang di episode perdana ya, podcast di Expo Indonesia. Biasanya kita belum pernah meraih ini konten-konten di Expo Indonesia, tapi kebetulan banget kesempatan ada datang gitu ya. Di sini ada Sheila yang akan mengajar Ekskul Public Policy di batch keempat Expo Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, nah ini adalah saatnya untuk kita berkenalan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Sheila. Halo Sheila, apa kabar? Halo, halo, baik-baik. Sekarang berarti domisili masih di Australia ya, Sheila? Ya, di Perth Hmm. sekarang. Baru Yep. pindah. Pindah ya. Kenapa tuh bisa sampai ada di Australia? Mungkin boleh ceritain tentang awal muasal bisa berkecimpung di sana gitu. Iya, ya. Awalnya sih ini lumayan random sih. Jadi pertama aku ngambil S1 itu sebenarnya bukan public policy sama sekali. Itu fine arts pertama. Uh, Idenya itu mau jadi kurator museum sebenarnya. Aku suka banget sejarah seni. Um, Awalnya kan pengen, ya kalau misalnya kuliah seni misalnya atau kuliah sejarah seni itu nggak mungkin di Indo kan. Ya. Maksudnya itu masih niche banget gitu. Jadi pertama sih mikirnya kalau nggak di New York ya di France. Tapi ya aku anak terakhir cewek sendiri. Jadi Oh, bisa ngerti lah kayak mama lumayan reluctant banget. Terus kebetulan waktu itu kokoku dua-duanya itu udah di Aussie. Jadi mereka ya udah kalau kamu mau keluar negeri mending ke sana gitu. hmm. Jadi awalnya tuh sama sekali bukan planku sih. Tapi karena memang ya ada tersedia course yang aku mau, ya udah aku ambil. Jadi pragmatik banget, sangat organik. Ya. Wah, keren-keren. Ini kalau misalnya apa flash sedikit aja, kayak siapa painters yang Sheila suka, yang paling Aduh, sukai? kalau painter uh, JMW Turner mungkin. Hmm. Tapi kayaknya kalau artis Cornelia Parker, dia installation artist. Oh, Buku karya dia itu philosophical, kamu pasti suka sih. Lumayan philosophical tapi kayak di apa ya, dikurasi sebegitunya sampai kamu kayak berasa kamu immerse ke dalam artnya gitu. Ya. oke, ya cool cool. Iya baru baru nyadar juga sebenarnya ternyata di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta gitu ya, udah beberapa akhir-akhir ini udah beberapa yang installation art yang dipajang kayak di Galeri Nasional, dipajang di Museum Macan gitu ya. Itu kayak cukup 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 apa ya? Cukup menarik ya karena biasa kayak Iya, lalu mungkin belum ada gitu-gitu ya. Biasa masih interaktif gitu kan. Yep, Ya. bener banget. Ya. Dan kayak yang bikin interesting tuh kayak sekarang karya seninya tuh bukan tentang artisnya sendiri, tapi tentang kitanya sebagai audiens. Itu yang menarik sih. Yep, benar 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 benar. Nah, tadi kayak S1-nya lebih ke arah yang berbau dengan museum gitu ya. Terus bagaimana akhirnya berkenalan dengan public policy gitu. Lumayan ini sih. Jadi pertama tuh gini, pertama aku masuk kuliah seni itu bayangannya itu apa ya? Mungkin kalau aku growing up di Indo, ngelihat seni itu sebagai karya estetik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita selami lagi sebenarnya seni itu refleksi budaya sama, dan kalau misalnya refleksi budaya, refleksi semuanya, refleksi society, refleksi politik, dan kebanyakan justru artis itu bikin karya-karya mereka itu uh, apa ya, kayak political banget. Hmm. Banyak tentang rebellion terhadap sistem atau uh, contesting apa yang sistem itu lakukan dan lain-lain. Dan dari sana lumayan jadi gimana ya? Kok soalnya waktu itu aku nggak cuman membuat karya kan, tapi aku mempelajari apa yang artis-artis itu udah lakukan. Dan karena mempelajari itu, jadi juga mempelajari apa yang happening di zaman mereka saat mereka itu membuat karya kayak gitu. Dan dari sana itu lumayan jadi, oh ya interesting juga ya ngelihat kayak iklim politik di zaman itu dan lain-lain, dan jadinya nge-reflect ke era sekarang. Terus kenapa kok postmodernisme itu
abstraknya tuh kebangetan gitu. Apa berarti what does it say about society dan politics sampai mereka itu mengekspresikan segitunya. Dan itu yang bikin pertama ya lumayan jatuh cinta lah ke hal yang lebih abstrak, terus kayak lebih hands-on tentang kayak oh ya aku pingin sih belajar apa yang terjadi di society-ku gitu. Itu pertama, tapi juga digabungkan sama kayaknya semakin kesini ya semakin tua semakin realis ngelihat kesenian. Ya pingin sih jadi kurator museum, tapi berapa orang sih di dunia yang jadi kurator museum gitu. Terus jadinya tahun kedua aku mulai ngelihat prospek yang lain. Dan karena ya itu mungkin karena aku juga waktu itu ke-expose banyak tentang politik, aku mikir mungkin lebih ke arah sana. Tapi ya apa yang lebih output based yang lebih bisa dipraktekin, ya aku mikir mungkin kalau nggak public policy ya IR. Ya jadi aku waktu itu lumayan meraba-raba sih, dan kayak lumayan banyak banget orang yang aku ajak ngomong, dan kayaknya semakin untuk milih jalur S2 kayaknya karena looking back terus ngelihat gila sih aku wasted 3 tahun dan seberapa banyak dolar yang aku keluarin gitu buat a degree yang mungkin nggak bisa get me a job. Jadi kayaknya waktu itu pikirnya sangat pragmatis, sama sekali nggak idealis. Udah mikir, ya aku suka politik, tapi kayaknya something yang lebih praktikal. Tapi kayak itu the best decision aku have made so far. Itu kalau tadi ngomongin awalnya ya pas tentang paintings atau art gitu ya, kayak kalau kita tahu bareng-bareng kan ada satu lukisan yang dibuat oleh Delacroix ya, yang tentang revolusi Prancis. Itu kayak orang bahkan sekarang belajar tentang revolusi Prancis pun selalu diperlihatkan paintings ini yang benar-benar powerful gitu ya. Tapi oke, kita balik lagi ke topik tentang public policy sendiri gitu ya. Tadi juga udah ngomongin sedikit tentang bagaimana Sheila terjun ya pertama kali ke public policy ini. Dan mungkin pertanyaan yang paling dasar yang harus kita tanyakan adalah bagi Sheila sendiri, apa sih public policy itu dan apa dampaknya bagi kehidupan kita ataupun bagi kehidupan Sheila sendiri? Ya, aduh, kayaknya pertanyaan pertamamu itu super susah dijawab sih. Soalnya even kayak politicists atau political scientists itu debat banget tentang apa arti public policy saya sekarang. Tapi mungkin kalau aku bisa kasih contoh, mungkin kayak public policy itu strategi. Jadi kita punya abstract ideas about how society should look like. Public policy itu strateginya. Kayak ini loh outcome yang kita mau, ini output yang kita mau, jadi inputnya gimana. Jadi perlu dibedain antara public policy sama law, tapi sebenarnya prinsipnya mirip. Kayak kita punya something yang ideal, dan kita jadiin something gitu. Dampaknya ya banyak sih, itu kayak maksudnya something yang kita kalau kita merasa kita nggak kedampak oleh public policy pun itu karena kita nggak aware aja, bukan karena kita nggak kedampak. Tapi ya itu, karena tadi kita punya outcome yang ideal, jadi kita bikin public policy, kita bikin sistem tertentu untuk mencapai itu. Jadi itu lumayan merefleksikan apa itu yang kita anggap sebagai etis dan nggak etis, apa yang kita anggap sebagai baik apa enggak buat masyarakat, future kita gimana, itu dampaknya segitu. Kalau dampak secara konsekuensi, ya lebih ke kayak biasanya ya kalau public policy itu dilemanya adalah public policy yang baik, kita nggak mungkin nyadar kalau itu baik. Tapi kalau public policy yang salah, baru kita nyadar, oh ini kesalahan public policy. Itu dampaknya itu barusan kerasa kayak gitu. Konsekuensi yang negatif yang lebih bikin kita kerasa kalau public policy itu penting. Ya.
nggak tahu sih itu jawab pertanyaannya apa nggak ya. Tapi mungkin dari sana bisa get an idea of what public policy is tanpa aku kasih tahu apa itu public policy gitu. Yep. Ya, itu menarik banget juga tentang public policy yang baik itu kita nggak terlalu tahu gitu secara jelas gitu ya. Dan ya itu mungkin akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Menurut aku sendiri itu hal yang interesting ya, quotes tadi itu ya. Tapi kalau dari Sheila sendiri gitu ya, selama belajar public policy di S2 atau S3 gitu ya sekarang, apa sih hal-hal yang paling menarik juga findings yang ditemukan sama belajar, dan juga mungkin bisa ceritain juga hal-hal seru pas belajar public policy ini gitu. Ya, banyak banget. Soalnya kayaknya ya salah satu hal, dan mungkin ini karena preferensi kali. Cara kerjaku itu, aku tuh sangat termotivasi oleh the amount of flexibility yang aku punya supaya aku bisa curious enough gitu. Jadi, dan public policy itu bukan an expertise. Dan itu, jadi misalnya kayak, oh ya misalnya kamu belajar teknik sipil, itu an expertise kan. Tapi belajar public policy itu sama sekali bukan expertise. Kamu belajar public policy itu, kamu kerja public policy, kamu harus kerja sama orang yang experts. Dan itu yang bikin menarik, soalnya jadinya itu setiap hari belajar hal yang baru. Setiap hari itu kerjanya itu kolaborasi, tanya-tanya, kerjanya itu research. Dan itu yang bikin jadi ke-expose sama banyak hal di dunia, kayak semakin hari itu semakin melek gitu. Kita selalu di-challenge tentang hal-hal yang sama ini, kita merasa kita tahu, tapi ternyata enggak. Itu pertama, itu yang menarik. Kedua, itu hal yang menarik, tapi juga paradoksnya public policy sih. Public policy itu nggak akan pernah menuntaskan masalah di dunia. Soalnya masalah di dunia itu nggak mungkin pernah habis. Itu menarik karena kamu terus bisa grow dan kamu bisa progress. Dan selalu ada peluang buat progress. Tapi kamu bisa frustrasi. Karena semakin ada beberapa problem di society itu yang semakin kamu kasih intervention semakin parah, kayak misalnya climate change. Siapa sih yang bisa solve gitu? Kita bisanya cuman being resilient dan being sustainable, tapi climate change sudah terjadi. Kalau misalnya yang bikin kerusakan tuh humans, nggak ada ceritanya human sendiri yang bisa kasih antidote to that evil gitu. Teologis banget. Anyway, tapi you get my point. Dan itu kayak paradoksnya public policy gitu. Cuman ya itu yang bikin kayak kita sebagai public policy itu optimis pragmatis gitu. Kayak just do things yang kamu bisa bring outputs to, dan ya being resilient dan keep surviving. Intinya gitu. Oops, sorry. Udah. Iya, menarik banget. Dan ini tiba-tiba muncul sih suatu pertanyaan juga gitu ya, terkait pembelajaran public policy gitu. Kalau kita tahu di dunia ini kan apa-apa tuh banyak yang dualisme gitu ya. Misalnya dalam politik ada ideologi sosialisme, ada yang ideologi yang lebih kanan, yang kiri sayap kanan gitu ya. Kalau dalam dunia filsafat pun banyak dualisme juga, kayak mind and body segala macam. Kalau di public policy ada nggak sih dualisme seperti ini gitu ya? Dan apakah pertentangan ini justru menghambat kayak pembuatan kebijakan itu sendiri? Banget. Dan sebenarnya kalau dari posisiku sekarang ya, karena aku sekarang jadi involvementku di public policy itu dari area riset kan. Jadi sebenarnya lebih banyak masuk hal yang lebih objektif lah, meskipun nggak 100% objektif. Tapi mungkin kalau kerjanya itu sebagai policy analyst di government, itu susah banget. Dan ini salah satu dilema dari public policy juga. Sebenarnya banyak orang itu yang masih nganggap bahwa public policy itu yang baik ya harus objektif. Tapi sebenarnya itu dilema kita. Kenapa? Karena kalau misalnya semuanya objektif, di mana posisinya demokrasi?
public voice-nya di mana misalnya. Terus misalnya bilang public voice pun, oh ya kita engage sama people untuk contribute ke public policy ini, tapi kayak which people, which person, biasanya, dan itu biasanya the loudest person in the room. Terus gimana caranya bisa equitable, bisa equal. Tapi karena kita juga pingin public voice, kita pingin tahu orang tuh public itu bilang apa, ya pasti kita dibawa oleh majority kan, atau kayak yang populer yang mana. Dan sayangnya buat kami yang kerja di riset, meskipun kami tahu, oh ya mungkin yang paling baik itu adalah untuk pursue ABC, tapi tetap yang mengimplementasi adalah orang-orang partai. Nah, sekarang orang-orang partai juga nggak bisa maunya kemana, mau ke ngikutin science purely atau ngikutin political capital. Kayak next time kalau misalnya aku implement ini pun meskipun sukses tapi orang-orang jadi nggak milih aku, gimana cara implementnya? Dan itu lumayan dilema sih, maksudnya juga nggak bisa bilang bahwa mereka itu mikir kayak gitu benar-benar salah juga. Kita juga harus mikir strategi secara people as capital. Kita nggak bisa mikir benar-benar, oh ya secara perhitungan ini pasti benar. Dan itu lumayan dilemanya. Tapi juga sebagai publik sebenarnya, kalau misalnya kamu bilang tentang oh ya dualisme, ini mungkin adalah role kita, peran kita sebagai publik. Kita harus stop mikir kayak gitu. Kita harus stop mikir itu antara sosialis atau kapitalis, tapi ngelihat itu sebagai spektrum. Misalnya kayak kita pun, aku pun bisa mendukung satu area policy sebagai sosialis, tapi dalam area lain aku bisa kapitalis. Tapi juga itu menurut definisi siapa sebenarnya. Kayak kenapa nggak di tengah misalnya? Soalnya kayak misalnya di Aussie gini ya, orang bilang, banyak banget orang yang bilang, oh ya Aussie ini kapitalistik banget ya. Dalam area apa? Kayak karena mereka mikirnya, oh ya masih free market gitu. Tapi sebenarnya banyak banget orang yang bilang, oh ya ini sosialis banget ya. Kenapa? Karena ada welfare system. Tapi kayak, jadi di mana? Nggak ada. Itu a spectrum gitu. Jadi mungkin kayak peran kita jadi society yang wise itu untuk stop mikir kayak gitu, dan itu sebenarnya juga permainan, kalau aku bisa being very blunt, itu juga konsekuensi permainan politik sebenarnya, karena banyak banget kampanye zaman sekarang itu yang us versus them, dan itu bikin kita mikir bahwa anyone yang disagrees with me adalah enemy. Ya, tapi you know, be smart dan don't buy it. Yes. Ya itu menarik banget sih. Kalau kita ngelihat di US politics juga, misalnya di area sosial. Karena aku banyak terinformasi dengan sosialisme gitu ya. Kayak dulu pas zamannya AOC nge-endorse Bernie Sanders juga, jangan pilih Biden gini. Begitu dia kalah kayak, oke, berubah. Iya, parah banget. Aduh, menarik. Beberapa hari lalu juga aku juga sempat lihat profilnya Sheila di LinkedIn gitu, dan itu cukup menarik karena Sheila sendiri cukup concern dalam perbincangan perempuan di politik gitu ya, dan isu ini juga lagi hangat banget diperbincangkan oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat sendiri gitu ya, di Indonesia sendiri ada, nggak bisa dipungkiri ada patriarchal barrier dalam pembuatan kebijakan. Contohnya kayak RUU PKS gitu ya, yang udah bertahun-tahun mau itu di demo oleh mahasiswa, mau itu disampaikan oleh para aktivis ataupun akademisi, sampai sekarang tuh nggak selesai gitu ya. Dan iya sampai saat ini gitu ya. Menurut Sheila sendiri, apakah ada tanggapan mengenai hal seperti ini? Susah sih. Kemarin sempat juga bilang sih sama Nathaniel. Yep. Aku sering ketukar Nathaniel atau Nathaniel. Aku confirm dulu. Kemarin sempat ngobrol bentar sama Nathaniel karena selama ini kayaknya banyak hal yang aku research itu lebih ke Western societies. Aku jadi merasa I should be more involved di Indonesian politics. Tapi
kayaknya kalau misalnya aku coba komen tentang ini, itu bakal reduce the substance of the discussion. Dan aku jadi takut, mungkin kayak lebih banyak sebenarnya researchers Indo yang perlu di spotlight tentang hal ini. Cuman kalau komentar tentang involvement atau perbincangan perempuan di politik di Indo masih jauh banget, menurutku banyak banget yang diimprove. Selama ini aku follow Samara sih. Menurutku banyak banget ideologi dia tentang wanita di politik yang aku agree. Jadi kalau misalnya pendengar interested, mungkin kalau interested tentang viewku mungkin bisa start dari dia, dan menurutku dia jauh lebih berpengalaman dan lebih ngerti tentang hal ini. Oke, yep. Menarik. Dan ya, Samara dari PSI ya. Ya, Mereka juga banyak banget agenda-agenda yang progresif. Walau di tengah-tengah kontroversinya ya. Sering ya, buat kontroversi juga orang-orangnya. Tapi banyak kita bisa ya. belajar juga dari mereka. Yep. Ya, menarik juga kalau misalnya kita bisa ngomongin tentang minority gitu ya. Kalau kita lihat sendiri, pembuatan kebijakan itu sangat berpengaruh juga untuk memproteksi kelompok minoritas harusnya, itu baik itu dari rasnya, agamanya, dan bagaimana kita bisa membuat orang-orang yang di grassroots dari daerah, dari penduduk asli daerah gitu ya, bisa tersuarakan juga ya, mereka punya aspirasi atau semacamnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih sebuah kebijakan publik ini itu bisa protect mereka, kelompok minoritas? Biasanya yang bisa work tentang public policy itu memulai awareness pertama, bahwa siapa sih kelompok yang minoritas dan kenapa. Kedua, mulai ada perbincangan antara government sama kelompok minoritas. Dan itu yang penting, soalnya sama ini kalau misalnya kita cuman mikir tentang law, tentang hukum, itu jatuhnya banyak asumsi tentang, oh ini loh yang mereka butuh. Bukan tentang movement yang sebenarnya mereka itu punya self-determination untuk decide bahwa ini yang what I need. Dan itu sebenarnya sekarang lumayan gede di Western societies. Kalau misalnya kita ngelihat gimana, bentar, aku lagi mikir cara ngomong yang lebih sensitif ya, bentar. Gini, gimana di Western societies tuh lebih banyak perbincangan yang dimulai dari kelompok minoritas itu sendiri dan dipimpin oleh kelompok minoritas itu sendiri. Kayak misalnya di US sama gimana caranya reparation slavery, atau gimana caranya ada reconciliation antara European white Americans sama Indian Americans dan lain-lain. Dan itu di sini pun juga di Australia misalnya sama Aboriginal communities, dan itu something yang kalau misalnya kita cuma mikir tentang law atau sistem yang udah dibuat, sebenarnya itu sistemnya siapa? Itu juga bukan sistemnya First Peoples yang ada di Australia. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ya kita kan udah sebagai government kita udah membuat bisa memprotek mereka, maka kita kan udah baik sama mereka, kita kan udah kayak gini. Tapi sebenarnya kalau kita look back, apakah itu yang mereka mau? Kenapa kok mereka mau conform ke sistemmu in the first place? Dan itu sebenarnya perannya public policy untuk look back, rewind, take a step back, dan redefine sebenarnya apa sih problemnya? Siapa sih kelompok minoritas dan siapa yang paling disadvantage di kelompok minoritas itu? Dan mulai ada conversation dari sana. Dan ideally hal yang kayak gini tuh a long term policy kan sebenarnya. Makanya kenapa kalau dulu sih waktu di masterku di S2 ku waktu belajar public policy itu selalu bilangnya something yang sustainable itu perancangan public policy yang long term, karena kita bisa engage sama mereka in conversation dan mereka bisa kasih evaluation at the end.
Itu cara kita bisa nggak cuman protect mereka, tapi kita juga ngasih mereka a chance buat bisa self-determination at the end. Tapi itu kembali lagi ke pertanyaan, ke diskusi kita sebelumnya. Sekarang kalau misalnya policy itu cuma diimplementasi di satu periode, satu partai memimpin 4 tahun, pasti jadinya garapnya cepet-cepetan. Kalau enggak, nanti kalau misalnya ini successful, terus nanti kreditnya diambil sama partai selanjutnya dong. Gimana? Makanya kayak lumayan banyak. Ideally memang policy itu nggak termasuk ke permainan politik, tapi karena memang demokrasi, ya mau nggak mau ada permainan politik. Makanya kalau misalnya dibilang, oh ya demokrasi itu solusi paling baik, tapi kayak ada konsekuensinya juga, yaitu these things nggak pernah jadi rasional. I see. Oke. Yep. Tadi sebenarnya sempat kepikiran juga ngebahas tentang minority juga ya. Kayak di Indonesia sendiri kan kita mungkin kelompok yang agamanya agak konservatif gitu, itu kan mayoritas ya lah ya. Dan itu juga berpengaruh ke kebijakan publik pastinya. Dan bagaimana ya menurut Sheila sendiri yang mayoritas konservatif ini bisa membuat kebijakan mungkin yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, misalnya teman-teman kita yang LGBT gitu. Nah itu kan kayak bagi teman-teman konservatif itu bertentangan banget dengan paham mereka gitu ya. Dan iya, gimana cara kita bisa membuat teman-teman kita ini protect gitu? Pertanyaan susah banget. Kalau aku punya jawabannya mungkin nggak tahu ya, mungkin kayaknya juga nggak ada yang bisa kasih satu simple answer kali. Kayak banyak banget yang perlu di fix, dan kebanyakan sebenarnya hal yang kita nggak bisa kontrol, yaitu cara orang mikir. Tapi mungkin aku sendiri growing up di keluarga beragama, dan maksudnya aku juga memeluk agama, tapi banyak hal yang sebenarnya ada virtue in separating state dengan agama kan, dan kenapa itu sebenarnya yang bikin society bisa progressing, society bisa lebih equal dan lebih banyak voice. Itu pertama. Kedua, mungkin kita sebagai orang beragama juga bisa mikir, kita bisa disagree sama someone itu preference-nya beda. Kita bisa mikir bahwa someone melakukan ABC itu unethical. Tapi mungkin yang bisa dipikir adalah, apakah yang unethical itu harus ilegal? Dan sebenarnya nggak harus juga. Kamu bisa disagree, tapi kamu kasih peluang buat mereka choose sendiri. Itu adalah konsekuensi mereka, itu responsibility mereka. Tapi yaitu tugasnya policy atau law itu adalah, aku nggak bilang tentang law lah. Tugasnya policy adalah untuk, yaitu yang kamu bilang, menurutku untuk ngasih equitable future untuk everyone. Yaitu dengan cara apa? Yaitu kita bisa pikir sendiri. Tapi maksudnya mungkin itu dulu yang kita bisa pikirin, bisa challenge our thinking, bahwa kamu bisa disagree kok. Tapi doesn't mean itu harus ilegal. Ya. Oke, menarik banget. Ini juga kayak penting banget juga ya di public policy kalau ada representatif gitu ya dari orang-orang beragam gitu ya, nggak cuma dari satu view doang jadinya. Ya. Oke, ya mungkin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin lebih public policy dalam pengalaman Sheila dalam dunia pekerjaan atau industri gitu ya. Nah, nggak bisa kita mungkin juga di setiap pekerjaan pasti ada tantangannya sendiri. Nah, gimana nge-public policy nih? Apa aja tantangan yang ada dan mungkin yang bisa dibilang ngebuat Sheila terus menggeluti ya, industri ini? Tantangannya banyak banget. Tapi mungkin kalau yang specifically public policy ya, kalau aku bandingin sama industri lain, mungkin
ambiguity. Ambigu banget. Apa sih? Kayak ini mungkin salah satu yang aku bakalan coba diskusi mungkin di Ekskul Indonesia. Tapi even kalau misalnya kita tanya apa sih yang dianggap sebagai public policy yang successful, itu susah banget jawabnya. Dan itu yang bikin ambigu banget. Nggak ada benar-benar kita bikin success matrix tuh dari abstrak. Dan itu yang susah untuk diukur. Dan diukurnya tuh dalam long term juga. Kalau nggak, kita juga nggak tahu kan perubahan society gimana. Mungkin yang bikin kadang frustrasi juga, karena kalau ngelihatnya misalnya teman-teman gitu, misalnya di proyek engineering atau proyek desain, itu bisa kayak, oh ya kamu buat proyekmu tuh kelihatan di depan mata. Sukses apa enggak kelihatan di depan mata. Public policy itu nggak kayak gitu. Kita kebenaran kayak deal sama something yang sangat big, sangat abstract, dan even kalau successful atau fail pun, mungkin juga bukan karena public policy-nya sendiri, tapi mungkin karena societal change in general. Dan itu yang bikin ambigu banget. Tapi itu juga bikin fun sebenarnya. Jadi kayak tergantung lah kita prefernya gimana. Itu ya. Pertanyaan kedua apa Sari tadi? Iya, kayak apa yang membuat Sheila terus menggeluti? Oh ya, terus menggeluti. Mungkin susah sih. Ini pertanyaan susah banget. Kemarin aku juga sempat ditanya ini di interview yang lain, dan salah satu yang aku jawab itu sebenarnya mungkin ini yang orang sama ini mikir, yang orang sama ini bilang sebagai panggilan kali. Maksudnya panggilan itu bukan kayak, oh ya aku punya passion di sini. Tapi bukan gitu juga. Tapi panggilan itu kamu ada passion di something, tapi semakin ada tantangan, semakin kamu tertantang buat gelutin. Dan itu benar-benar aku nggak bisa jelasin. Sebenarnya itu hal yang nggak rasional sih. Sebenarnya banyak banget tantangan yang aku hadapi juga. Tapi ya kalau capek, iya capek banget. Tapi fun. Kalau lihat outcome-nya atau output-nya itu something yang kamu benar-benar bisa kayak, oh ya, aku relieved, aku bisa be a part of this change gitu. Meskipun sebenarnya impact yang aku bikin tuh mini banget. Ya, tapi tahu bahwa kamu taking a part into an endeavor ke equitable future itu something yang kayak I hold on to. Calling ya, ya itu jawaban yang menarik banget dan teologis banget ya. Mungkin bisa dikupas di episode selanjutnya. Wah, boleh nih. Oke, mungkin bisa juga nih, saya ceritain juga kayak riset apa yang sedang dilakukan saat ini gitu ya, baik itu dibilang public policy atau di luarnya kalau ada gitu ya. Aku sekarang lagi banyak proyek riset sih, tapi yang gede sekarang lagi S3-ku itu investigasi gimana algoritma artificial intelligence itu bisa diskriminasi wanita. Apalagi khususnya di recruitment. Jadi gimana kalau misalnya company gede, kalau di Aussie sama di US tuh udah banyak banget. Jadi company-company itu sekarang nggak lagi kamu kasih CV di depan mata, tapi apply-nya selalu online. Dan biasanya sih asumsinya bukan cuma efisien kan, tapi kita mikirnya, oh kalau misalnya pakai mesin pasti jadinya nggak subjektif, jadinya nggak ada bias. Tapi ternyata mesin kayak gini tuh bisa bias tetap, dan bisa ngulang biasnya humans untuk ngelihat ya, untuk assessments gitu. Nah, itu yang aku sekarang lagi riset buat S3. Kalau riset, proyek riset kerja biasanya sih lebih ke tergantung social issues yang lagi gede lagi apa. Misalnya kayak barusan lagi ngelihat gimana dampaknya
COVID-19 ke ekonomi dan mental health-nya wanita dibandingin pria. Dan kebanyakan bukan karena COVID-19-nya, tapi karena lockdown-nya. Menarik sih, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin jadi keep going, karena semakin learn banyak banget. Ya. Yap. Ini satu hal yang menarik nih, karena di Ekskul kan ada beberapa pengajar juga yang lagi S3 juga di Aussie gitu ya. Dan hampir semuanya jurusan S3-nya itu bukan jurusan IT, tapi menggunakan teknologi. Ada yang social network analysis, ada yang machine learning, dan sekarang artificial intelligence. Ada apa dengan teman-teman di Australia sana? Iya, kenapa ya? Nggak tahu ya, kebanyakan ya sih memang. Even kalau teman-temanku yang S3 di politik pun juga banyak banget yang pakai social media analysis juga. Oh, Hmm. menarik ya. Ya, tapi mungkin juga kalau dibandingin Indo ya, mungkin di Aussie itu data juga lebih banyak dan lebih lengkap kali. I see. Even sensus kan lebih lengkap kan. Kalau di Indo banyak yang nggak dokumentasi. Jadi mungkin lebih ke arah sana karena datanya lengkap. Iya. Ya. Menarik. Oke. Nah, ini kita bisa mungkin ngobrol tentang lebih personal Sheila sendiri gitu ya. Kalau Sheila disuruh untuk berbicara kepada Sheila 5 tahun lalu gitu ya, yang belum masuk dalam bidang public policy, apa advice yang pengen diberikan kepada Sheila 5 tahun lalu? Yang pertama, idealis itu boleh, tapi coba mengkonklusikan idealis yang abstrak itu ke sesuatu yang lebih tangible. Dan jangan takut untuk melakukan itu. Karena ide segede apapun atau sefantastis apapun, itu nggak akan menjadi anything kalau kamu nggak take one step. Dan to take one step, itu selalu ada compromise. Itu pertama. Kedua, jangan pernah mikir kalau kamu tahu anything more than you actually do. Selalu open to learning, even waktu kamu berbincang-bincang dengan someone yang kamu mikir dia lebih nggak tahu daripada kamu. There is always something to learn. Itu sih. Itu kayaknya the biggest learning 5 tahun terakhir masuk public policy dan kerjaan S3. Maksudnya nggak takut sama abstract ideas, tapi ya kayak bikin something yang tangible. Oh, sama, understand, mengertilah bahwa dunia ini selalu ambigu dan banyak sekali paradoks. Tapi jangan ke-paralyzed by it. Jangan sampai itu bikin kamu mandek dan nggak do anything. Tapi sadarlah bahwa dunia itu kompleks dan nggak ada satu jawaban yang selalu benar. Itu. Keren banget. Mantap. Ini biasanya selalu ditanyain juga ketika gue interview gitu ya. Apa sih? Dan ternyata Sheila juga di Instagramnya terlihat sangat sering membaca buku ya. Ini pertanyaan tentang buku nih. Apa sih buku yang Sheila suka banget? Ini nggak cuma public policy, apapun gitu ya. Dan apa yang sekarang lagi dibaca? Oke. Sekarang aku lagi baca kayak 3, tapi kayak nggak langsung satu habis gitu. Ini Language and Gender. Itu intinya dia bilang tentang gimana men and women tuh use language differently intinya. Dan itu lumayan nanti ngefek di S3 aku karena karena data yang aku pakai kan CV kan. Jadi gimana ya gitu. Favorite book? Ini sama. Identity by Francis Fukuyama. Bagus banget dan itu tipis. Jadi kalau kamu kalau pendengar interested itu a good book yang tipis.
Tapi bagus banget itu tentang, dan kita udah bahas sebenarnya dikit tentang polarisasi dan gimana kita ada identity politics dan kita attach ourselves to one identity, dan itu bikin kayak people whoever disagrees itu my enemy. Jadi itu lumayan bagus sih. Terus kedua ini lumayan psychological dan economic behavior. Thinking fast and slow. Daniel Kahneman. Ya menurutku itu bagus banget sih, dan menurutku itu lumayan helpful di kerja dan studi in any industries yang kamu lakuin sekarang. Menurutku helpful karena kamu jadi tahu your own biases, kamu jadi lebih open to learning, karena ya kayak sebenarnya itu lebih kayak put you in a place where you can judge yourself dan think bahwa oh apakah aku mikir kayak gini itu karena aku ada bias, aku ada presumption yang sebenarnya salah gitu. Ya itu sih. Kalau kamu? Aku mau dong rekomendasi buku. Rekomendasi buku ya. Kalau sekarang sebenarnya lagi baca ini sih. Ini pertama Justice Michael Sandel. Dia karena di Logos nanti bakal bikin festival Justice, jadi harus baca Sandel gue buku. Oh nice. Ya. Sama ada ini sih, lagi baca Feminist Theology from the Third World. Oh cool, okay. Ya karena basically dari kecil sampai gede di lingkungan yang reform gitu ya, dan belum pernah terpengaruh dengan belum pernah membaca sama sekali teologi yang feminis, teologi yang liberal gitu kayak. Ya. Dan ternyata menarik gitu ya, baca Karl Barth lah siapa ya. Ya. Kamu ini deh, kamu dengerin podcast kan? Dengar. Coba dengerin ini podcast namanya Undeceptions. Yang itu hostnya namanya John Dixon. John Dixon itu historian, tapi theological historian. Cuman dia dulunya dia riset di universitas sekuler. Jadi dia lumayan banyak expose ke ini. Dan dia sering ngomong tentang politik. Dan di podcastnya dia ini, dia unravel isu-isu yang difficult. Kayak misalnya abortions, pro-choice, pro-life. Tapi dari lensa science, sama sekali, biasanya jarang banget dia bakalan mengutip anything dari agama. Tapi kita tahu karena dia beragama, kita tahu bahwa dia ini ada perspektif itu. Cuman bagus banget. Aku merasakan pasti aja banget. Mantap nih, akan didengar. Sama kalau satu buku favorit tuh kalau tahu buku Kierkegaard judulnya Sickness Unto Death. Gila, kenapa suka itu? Karena itu benar-benar apa ya, ngebuat struggle di dalam hati gitu ya. Kayak membuat pertanyaan apakah yang selama ini gue percaya itu benar-benar benar, apa yang selama ini gue percaya benar. Pertanyaan itu kayak muncul terus selama pembacaan buku, kayak wah ini gokil banget. bikin pusing sendiri ya tiap hari. Oke, aku belum pernah baca sih ini, cuman sering dengar. Ya. Oke. Dia filosofi dan teologi juga kayak oke lah ya. Ya. Itu. Keren. Ya, untuk itu podcast kali ini di perdana kita di Indonesia bersama Sheila sampai di sini. Nanti kita bakal ketemu lagi selama 6 kali sama Sheila di Exco Public Policy di batch keempat. Jadi jangan lupa teman-teman kalau ada yang masih bingung-bingung, nanti ikut aja, kita bakal ngobrol lebih banyak sama Sheila tentang public policy yang akan pastinya menambah pengetahuan kita dan menambah perspektif-perspektif baru dalam hidup ini gitu ya. Oke. Thank you banget, Sheila, udah meluangkan waktunya selama 1,5 jam di podcast ini. Tidak terasa, kita belajar banyak banget, dan semoga teman-teman yang dengar pun bisa belajar juga dari podcast kali ini. Oke, thank you banget, Sheila, atas waktunya. Thank you.